Dan ini binasa sekarang, pasti akan binasa ini. Dikenang sejarah dulu di Indonesia pernah ada rezim yang jahat yang laknatullah, yaitu rezim Mulyono. Sekarang ada nggak yang kalau kita sebut Mustafa Kemal Atatürk, Turki, itu tahun 1924 itu ya, beliau membubarkan khilafah itu. Ada nggak sejarah Mustafa itu orang baik? Nggak ada. Nah, insya Allah 90% busuk, jahat. Nah, sekarang lahir lagi nih Mulyadi nih. Nah, siapa tadi? Deddy Mulyadi, KDM ya. Nah, ini kalau saya mau pakai bahasa yang belak-belakan, lugas, blokosuto, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Ini Mulyono jilid 3, Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Ya kan, penuh kamuflase, penuh kemunafikan, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat, kalau mau bantu fakir miskin nggak usah dikontenkan kalau memang pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur memberikan pernyataan kembali berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi. Dia beserta dengan orang-orang yang sepemahaman menganggap Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan tindakan yang anti-Islam dengan merubah nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Ulas Asih. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana ucapan-ucapan daripada Sugi Nur Raharja ini yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, kita akan saksikan videonya dan sekaligus nanti akan kita reaksi. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita lihat pada video berikut ini. Al-Anas, Masya Allah, ini tokoh Ustadz viral. Ustadz panas. Atau lebih biasa dikenal di Padang Uja. Ya, Uja. Ustadz Joni Al-Anas. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang penuh rahmat, yang penuh berkah, kita kedatangan seorang tamu yang begitu luar biasa yang kita kenal di media sosial, yaitu Gus Nur. Alhamdulillah, semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Allah sehatkan jasmaninya, Allah sehatkan rohaninya, sehingga terhindar dari fitnah-fitnah dunia. Amin, ya Allah. Lalu kata Adinda, ingin Ustadz bagaimana, apa tanggapan Ustadz tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi? Awalnya, saya jujur saja, awalnya pertama kali saya simpati. Nah, yang pertama ini yang memberikan pandangan berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi adalah dari timnya. Nah, yang pertama yang memberikan pandangan tentang Kang Deddy Mulyadi ini dari satu visi, satu pendapat dengan Sugi Nur Raharja. Ya, ini namanya Joni Anas, seorang ustadz dari Padang, ya, ini dari Sumatera Barat nih, yang dikatakan sebagai ustadz yang terkenal, sudah ceramah di mana-mana, ya. Kita lihat. Nah, ustadz ini menyatakan bahwa pada awalnya dia simpati dengan Kang Deddy Mulyadi, ya, dengan konten-kontennya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sosial di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat. Dia simpati, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pertanyaannya, ini orang singkatan KDM saja dia masih bingung, gimana mau simpati, ya? Berarti nggak kenal dong, hanya sekedar simpatisan saja. Nah, ini pernyataan daripada Ustadz asal Sumatera Barat ini. Dengan beliau, simpatiknya bukan dalam bidang agama, tapi di media sosial sering membantu fakir miskin, itu saya simpatik. Tapi pernah ketika itu isu-isu yang tersebar luas di media sosial, saya tidak terlalu mengikuti.
Tapi ketika kemarin dia mengeluarkan tentang laki-laki itu diberikan vasektomi, apa namanya itu? Ya, vasektomi. Vasektomi. Vasektomi itu kalau kita pelajari dalam Islam sesuai dengan syariat, itu tidak akan lagi mendapatkan keturunan. Nah, kenapa? Karena saluran kandung kemih itu dipotong, Gus. Otomatis apa? Himbauan dari Majelis Ulama Indonesia yang melakukan vasektomi ini hukumnya haram. Nah, yang pertama yang dia ungkapkan adalah mulai tidak simpatinya ketika Kang Deddy Mulyadi menyelenggarakan program vasektomi ya untuk membatasi daripada angka-angka kelahiran dan kemiskinan yang dikaitkan dengan bantuan sosial. Dia bahkan mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa vasektomi itu adalah haram. Ya, tapi kan ada pengecualiannya tentunya ya. Vasektomi itu tidak mutlak haramnya, tidak mutlak keharamannya, tetapi bagi yang memang memiliki alasan atau syarat yang terpenuhi untuk vasektomi itu masih diperbolehkan ya. Dengan bolehnya vasektomi itu tentu ada aturan-aturan yang ketat secara hukum syariat, tapi bukan mutlak secara haram. Ya, itu yang harus dipahami oleh Al-Ustadz Al-Mukarram wal Muhtaramun dari Sumatera Barat ini ya. Jadi kalau mau berfatwa itu jangan setengah-setengah, tapi berfatwa harus sesuai dengan apa yang jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, Pak Ustadz, Pak Kiai ya, jangan asal-asalan juga ya. Tentang program vasektomi itu pun sebenarnya yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi adalah program keluarga berencana, maksudnya begitu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu memang melihat kondisi Jawa Barat. Makanya Anda harus melihat Jawa Barat dah ya, kali-kali lihat Jawa Barat bagaimana angka-angka kemiskinan, kemudian penelantaran terhadap anak-anak yang Kang Deddy Mulyadi temui gitu ya. Makanya kemudian salah satu untuk mengontrol daripada kelahiran itu seiring sejalan dengan program pemerintah dengan adanya KB. Tetapi kemungkinan pada saat itu Kang Deddy Mulyadi yang terpikiran adalah vasektomi gitu ya. Jadi yang di KB-nya adalah laki-laki. Tetapi intinya yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi adalah program keluarga berencana yang merencanakan tentang kelahiran agar kemudian anak-anak itu mampu diurus oleh kedua orang tuanya, tidak sampai kemudian orang tuanya terbebani dengan banyaknya anak. Ya ini kan program pemerintah juga, tidak masalah ya, mengatur itu adalah hal yang biasa. Maka lebih baik kita tidak mendapatkan bantuan bansos. Kenapa? Kalau nak mau melakukan vasektomi, maka tak diberikan bantuan bansos. Lebih baik nak dapat bantuan bansos daripada kita melakukan yang haram. Dari situ saya sudah mulai itu menyampaikan dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid di Sumatera Barat. Saya ceramah di Solo, ceramah di Bukit Tinggi. Kemarin terakhir. Nah, dia menyatakan bahwa dia sudah ceramah kemana-mana ya. Ceramah kemana-mana berkaitan dengan vasektomi tadi. Ya. Jadi yang diangkat itu adalah vasektomi yang kemudian dijadikan program oleh Kang Deddy Mulyadi yang sampai saat ini tidak dijalankan program vasektomi itu, tetapi pembatasan kelahiran melalui KB. Nah, dengan luar biasanya Ustadz yang terkenal ini, dia menyatakan sudah ceramah di mana-mana dan keumuman daripada masjid itu semua menyatakan menolak vasektomi. Ya lebih baik nggak menerima bansos daripada harus melakukan yang haram. Ya ini kan silakan saja ya. Makanya harus dipahami konteksnya, dipahami maksudnya. Ya itu yang harus dipahami oleh Ustadz ini ya. Jangan kemudian langsung menyimpulkan sendiri tanpa paham apa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya. Pahami dulu lah, jangan cuman ketika mendengar isu, sepintas isu tanpa memperdalam kemudian menyimpulkan. Dalam faktanya yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah membatasi kelahiran. Entahlah itu yang dilakukan oleh para ibu ya, ataupun boleh juga salah satu solusinya adalah dilakukan oleh para suami. Ya itu kan hanya satu keinginan dari Kang Deddy Mulyadi yang kemudian mendapatkan kritikan dan masukan. Akhirnya program vasektomi itu bukan vasektomi yang dimaksudkan, tetapi program keluarga berencana. Saya ceramah di Jakarta, saya sampaikan tuh, ternyata umumnya setiap masjid-masjid yang saya sampaikan tentang vasektomi ini, seluruhnya rata-rata orang tak mendukung tentang kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Apalagi sekarang, mohon maaf cakap, mungkin sekarang saya berada dengan Gus Nur,
banyak buzzer-buzzer yang apa namanya, yang menghina nanti, ya silakan saja apa. Apalagi nama Masjid Al Ihsan dirubah dengan nama Masjid Welas Asih, yang kata Gus Nur itu apa tadi? Artinya itu kalau dalam bahasa marketingnya non Muslim memang belas kasih, kasih Tuhan, gitu-gitulah ya. Itulah. Pertanyaannya cuma satu saja, kenapa nama masjid saja yang dirubah? Di sana nggak ada gereja, ya kan? Kenapa enggak nama-nama gereja juga dirubah? Itu kalau misalnya adil, maka cuma satu doang saya bilang sama KMD. Kalau benar-benar kita adalah orang yang beriman, orang beriman tidak takut mati, orang beriman tidak mencari mati, orang beriman hanya mempersiapkan matinya dengan baik untuk bertemu dengan sang penciptanya. Kalau kau rubah tuh nama-nama Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke surganya Allah. Keras jadi, ya. Sekarang saya ya. Keras sekali ini Saya Bapak izin, Ustadz dari saya Sumatera tidak Barat ini ya, luar saya biasa. tidak sombong. Dan Nggak boleh takabur, sangat nggak boleh disayangkan sombong. yang dimaksud di situ keliru ya, bukan masjid tetapi rumah sakit, Pak Ustadz. Tidak Ya, salah. yang Entah dirubah kenapa. itu Jadi gini, nama rumah sakit. kalau habis Rumah simpulkan sakit ya. Al Ihsan berubah menjadi rumah sakit Welas Asih. Ya, keras Misalkan keras si Pak Oge Ustadz, ini tetapi harus jahat. benar, jangan keras tapi salah. jahat, licik, umpama ini. Apalagi di ending. Jahat, licik, Kalau berani merubah nama Allah, munafik, maka tidak akan pulas masuk gitu ya. surga. Yang mau merubah nama Allah Pasti siapa? Itu merubah nama rumah saya sakit langsung yang jauh dengan kita dia. paham ada asbabul wurudnya kenapa harus dirubah ya. Dan pemilik daripada Yayasan Al Ihsan itu sendiri pun tidak keberatan untuk dirubah namanya menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Dan bahkan kemarin dihadirkan Bapak Olih Komarudin ya sebagai pimpinan Yayasan Al Ihsan itu, bahkan beliau itu sangat bangga, sangat salut terhadap apa yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, baik dari merubah nama dalam rangka membuang citra-citra buruk terhadap rumah sakit tersebut yang pengurus atau yayasannya ya, para pengurus di yayasannya itu melakukan tindakan korupsi. Itu yang harus dipahami Pak Ustadz, pahami dulu ya. Jadi kenapa dirubah? Itu untuk menghilangkan citra buruk agar kemudian image-image yang pernah terjadi bahwa rumah sakit atau yayasan itu korupsi akan hilang gitu loh. Kemudian berkaitan dengan nama tadi Sugi ya, Pak Sugi Nur ini kemudian mengatakan sama dengan nama-nama non-muslim gitu ya, kasih Tuhan dan lain sebagainya. Ya Allah, Bapak Sugi Nur Raharja ini memang kemarin dipidana gara-gara penistaan agama, itu ujaran kebencian. Nah ini kembali lagi diucapkan nih, ujaran kebencian dan penistaan agama. Berbeda atau Akang yang berkaitan dengan nama apa yang tadi katanya dari agama-agama non-muslim ya, kemudian dikaitkan dengan Welas Asih. Makanya belajar budaya Sunda. Kalau kita menerjemahkan di dalam tafsirul Quran bilogatil Sundawi, itu Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkan dalam bahasa Sunda Welas Asih. Kalawan nyebat jenengan Allah, ari sifatna Allah, eta sifat anu welas tur asih. Itu cara menerjemahkan ya dari bahasa Arab ke bahasa Sunda. Jadi boleh-boleh sajalah menggunakan nama Welas Asih. Dari sisi agama, secara hukum pun itu diperbolehkan. Nggak ada urusan dengan sampean-sampean itu. Itu adalah bentuk yayasan, ya. Yayasan itu adalah kewenangan daripada pemilik yayasan untuk mengganti nama apapun. Apalagi kalau kita lihat bagaimana kemarin simbol atau lambang daripada SUD Welas Asih itu sangat luar biasa. Ya, coba lihat bagaimana lambangnya itu terdiri dari kujang siliwangi, kemudian di situ ada bentuk rahim dan di atasnya ada kaligrafi Ar-Rahman Ar-Rahim yang dibentuk dengan cross atau dengan tambah. Itu penuh dengan ada lubang 3 di samping kanan dan kirinya di kujang itu, di tengah-tengah ada 5 titik yang merupakan filosofis yang dalam. Aduh, ini orang nggak ngerti, nggak tahu, tapi sok tahu gitu loh. Ya, cobalah sebelum mengeluarkan statement itu menelitilah Anda itu, ya, meneliti dulu
mencari tahu tabayun sejelas-jelasnya, kemudian barulah Anda mengeluarkan statement. Ya, kalau setuju tidak setuju kan hak masing-masing. Silakan saja Anda nggak setuju dengan perubahan nama itu. Tapi kan Anda siapa? Anda siapa yang sok-sokan kemudian memprotes orang yang lebih paham tentang perubahan nama itu? Apalagi dikait-kaitkan dengan masalah tidak akan masuk surga dengan merubah nama Allah. Siapa yang merubah nama Allah, Pak Ustadz? Ya, nah yang berikutnya kita dengarkan bagaimana statement dari Sugi Nur Raharja atau Gus Nur ini ya, berkaitan dengan hal ini. Firasat tanpa apa-apa mesti dengan sendirinya tereliminasi. Saya nggak bisa dekat dia, dia nggak bisa dekat saya. Gitu. Kayak seolah-olah ada algoritma alam sedang bekerja gitu loh ya. Dan pasti saya nggak percaya sama dia. Otomatis itu ketika dulu rezim laknatullah 10 tahun yang lalu itu masih bayi, ketika semua orang menyanjung-nyanjung dengan kesederhanaannya, katanya bajunya 100.000, sepatunya 100.000, itu saya sudah antipati sama dia, nas gitu kan. Nah, termasuk orang ini, KDM ini, saya kritik dia karena dia pejabat, wajib kita kritik. Gitu. Kalau pribadinya, dia pernah videonya viral, dia pakai BH, dia peluk-pelukan sama wanita, mungkin itu istri orang. Ya. Kalau dia pribadi, kalau dia petani, pedagang, nggak masalah, terserah karena dia. Ini muqaddimahnya, saya tidak akan sombong, saya tidak akan takabur. Kemudian dia menganalogikan bahwa kalau seandainya orang itu adalah orang yang jahat, orang yang dikatakan tidak baik, maka secara otomatis dia akan menjauh dari orang itu. Itu katanya sebagai suatu firasat atau feeling yang dirasakan oleh si Sugi Nur Raharja ini ya. Tidak sombong, saya tidak takabur, tapi kok kalimatnya kontradiktif dengan apa yang dikatakannya ya. Apalagi ini kan mengarah menukik kepada Kang Deddy Mulyadi. Berarti Kang Deddy Mulyadi itu dalam pandangan si Sugi Nur Raharja ini adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak benar ya. Katanya secara otomatis akan menjauh. Masya Allah, Masya Allah. Istighbar, 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 saudara Sugi Nur Raharja. Aduh, Anda ini tidak ngambil pelajaran dari apa yang telah Anda terima atau Anda sudah pernah diproses secara hukum ya. Harus ngambil pelajaran lah. Pejabat, saya kritik wajib. Nah, dari ini Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Ya, Mustafa Kemal Atatürk yang pertama di Turki kan, azan Arab, bahasa Arab dirubah bahasa Turki, jilbab dibuka, KTP agama dihilangkan, semua syariat dihilangkan sama Mustafa Kemal Atatürk itu. Sistem khilafah, hukum-hukum Islam di Al-Quran bilang haram, Mustafa halal. Nah, dan kita tahu matinya mengenaskan. Lalu lahir Mustafa Kemal Atatürk jilid 2. Mulyono atau Mulyadi, saya nggak paham itu ya, atau Mukidi, kan namanya banyak itu. Nah ini lagi ya, katanya tidak menghina, tidak mencaci ya, dia menyinggung Bapak Jokowi ya, luar biasa, yang bahkan Kang Deddy Mulyadi disamakan dengan Jokowi. Katanya dia tidak akan menyerang secara pribadi, dia akan mengkritik karena dia adalah pejabat, begitu ya, karena dia adalah pejabat. Kemudian dia menyinggung berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tradisi di wilayah Subang, di mana Kang Deddy Mulyadi memang setiap menyambut bulan Agustus itu selalu mengadakan lomba panjat pinang gitu kan, dengan laki-laki yang memakai daster, memakai BH. Ini dikritik. Aduh, ini luar biasa. Itu budaya, itu tradisi mas. Piye sampean ya. Kemudian masalah peluk-pelukan dengan perempuan, yang dipeluk itu nenek-nenek. Ya Allah, nenek-nenek ya. Itu niatnya bukan untuk hal-hal yang berbau dengan
bukan hal yang berkaitan dengan syahwat, tetapi itulah muncul dari rasa belas kasihannya terhadap sesama. Kalau yang dipeluknya adalah perawan ataupun masih muda, ya mungkin ini juga agak-agak saru juga ya. Tetapi yang kita lihat kan Kang Deddy Mulyadi itu memeluk orang tua sebagai mengingatkan kepada ibu unda beliau gitu loh. Itu yang harus dipahami. Makanya menilai jangan dengan kebencian. Ya, menilai dengan kebencian mah apa-apa, jangankan yang buruk, yang baik aja bisa berubah menjadi buruk ya. Saudara Sugi Nur Raharja, kita dengar bagaimana pernyataan berikutnya. Ada gelar Mukidi Mulyono, jadi enggak. Nah, itu coba. Ini lebih parah lagi, menyamakan Kang Deddy Mulyadi dengan Mustafa Kemal Atatürk ya, sebagai presiden Turki ya. Disamakan Kang Deddy dengan Mustafa Kemal Atatürk. Luar biasa ini, dengan menyamakan seseorang yang jelas track rekornya dengan Kang Deddy Mulyadi yang justru masyarakat Jawa Barat sangat cinta. Bahkan ulama-ulama Jawa Barat yang benar-benar ulama, bukan yang ada kepentingan ya, itu pasti akan mencintai apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, sebagaimana Kiai Olih Komarudin itu sangat beliau terlihat simpati, bukan hanya simpati, mencintai Kang Deddy Mulyadi. Sampai keluarga besar Kiai Olih ya Komarudin itu semua sangat mengidolakan Kang Deddy Mulyadi. Ini orang, bukan orang Sunda, orang Jawa Barat memang berkomentar ngaco komentarnya ini ya. Komentarnya itu bernada kebencian semua. Komentarnya itu komentar-komentar yang kelihatan bahwa komentar ini adalah lahir dari hati yang kotor ya, bukan dari kesucian. Kalau dia mau mengkritisi hal-hal yang memang kelihatan nyata itu adalah sebuah kemungkaran ya, maka itu wajar. Tetapi ini adalah sesuatu yang masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang agamis ya. Masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang mungkin lebih pintar dari Anda, Saudara Sugi Nur Raharja ya. Masyarakat Jawa Barat itu ahli fikih semua, ulama-ulamanya ya, ulama-ulama yang alim dan alama, yang ngerti tentang hukum-hukum Islam ya. Anda kuliah atau sekolah di mana Anda ini ya? Apakah Anda memperdalam agama secara benar? Latar pendidikan Anda coba apa itu ya? Pahamilah bagaimana Islam ya, pelajari dengan benar agama, jangan ngikuti orang-orang yang baru tampilannya seolah-olah kiai, sudah bicaranya seolah-olah dia adalah seorang yang faqih fiddin ya, seperti inilah orangnya ya. Kita lihat HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, akun-akun Islam, website Islam itu ada ratusan bahkan ribuan diberangus habis gitu ya. Termasuk kita ini dituduh ustadz-ustadz radikal yang tidak sejalan, dituduh radikal, dituduh anti NKRI, dipersekusi, diintimidasi, bahkan dipenjara. Waduh, ini lagi luar biasa ya, menyamakan Kang Deddy Mulyadi dengan Mustafa Kemal Atatürk, dan kemudian seolah-olah menyumpahi Kang Deddy Mulyadi itu matinya seperti Mustafa Kemal Atatürk, yang sangat menyedihkan. Ya Allah ya, bagaimana seorang muslim kok bisa berkata begitu dengan muslim yang lainnya, padahal Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang muslim itu adalah di mana muslim yang lain selamat dari lisannya dan perbuatannya. Ini kalau begini mah lisannya fasik ya, lisannya rusak gitu, maka dipertanyakan tentang keislamannya orang seperti ini ya. Harusnya seorang muslim itu selamatlah muslim yang lain dari lisan dan perbuatannya ya. Tentang perbedaan-perbedaan pemahaman atau tentang bagaimana seorang pejabat mengeluarkan kebijakan ya, kritik secara elegan ya, ada mekanismenya yang cantik, yang kelihatan lebih santun, mengedepankan akhlak yang baik, bukan kemudian menyumpahi, apalagi kemudian menyamakan dengan orang-orang yang mereka ini jelas memang melakukan kerusakan untuk umat Islam. Jangan begitulah ya. Saudara Sugi Nur Raharja ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Mustafa Kemal Atatürk jilid 2, Mulyono atau Mulyadi, saya nggak paham itu ya, atau Mukidi, kan namanya banyak itu. Ada yang bilang Mukidi, Mulyono, jadi nggak. Nah, itu coba HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, akun-akun Islam, website Islam itu ada ratusan bahkan ribuan diberangus habis, gitu ya. Termasuk. Nah, kembali lagi kemudian dia menyerang Bapak Joko Widodo dengan mengatakan Mulyono ya, dengan mengungkap berbagai macam yang dia anggap bahwa Bapak Jokowi ini sudah jauh dari nilai-nilai keislaman dengan membarkan HTI, FPI. Nah ini orang-orang seperti ini akan merusak agama ya. Orang-orang seperti ini akan memecah umat ya, dan tidak tahu terima kasih ya. Seburuk apapun, sebanyak apapun kekurangan Pak Jokowi, Joko Widodo ya, tetapi beliau ini sangat berjasa bagi bangsa kita. Kita sampai sekarang seperti ini, sampai ke titik ini, itu adalah berkat jasa daripada pemimpin kita. Hormatilah ya. Kalau tanpa kebijakan-kebijakan beliau, mungkin bagaimana nasib bangsa ini ya. Jadi saudara Sugi Nur Raharja ya, tolong ya, kita lihat bagaimana seharusnya seorang rakyat menghormati pemimpin-pemimpinnya walaupun sudah selesai menjabat, bukan dicari kelemahannya, dicari berbagai macam kekurangannya. Untuk apa sih sebenarnya ya? Sadar dong, sadar. Jangan kemudian terus menyerang Bapak Joko Widodo. Termasuk kita ini dituduh ustadz-ustadz radikal yang tidak sejalan, dituduh radikal, dituduh anti NKRI, dipersekusi, diintimidasi, bahkan dipenjara. Ya, Anda dipenjara karena memang Anda melakukan penistaan dan juga melakukan tindakan-tindakan yang penyebar kebencian. Memang faktanya demikian kok, sehingga Anda dihukum begitu. Ya, pengadilan tidak mungkin menjatuhkan hukuman tanpa ada fakta, bukti. Dan Anda itu termasuk orang yang seperti itu, bukan radikal. Ya, kalau Anda menjalankan agama Islam, menjalankan syariat Islam dengan benar, bukan niat untuk kemudian mencaci, mengujar kebencian, menistakan agama, nggak mungkin Anda dipenjara. Ini orang nggak ada kapok-kapoknya ya. Udah dipenjara tapi makin menjadi-jadi. Seharusnya introspeksi diri, kemudian memperbaiki diri ya. Harusnya kan begitu. Ini dipenjara nggak ada kapok-kapoknya nih orang ya. Harus diapakan kira-kira ini? Waktu itu YouTube saya sudah hampir 200.000 di Bennett hilang. Iya. Oh, berarti yang mungkin itu yang temannya Joko Dok itu? Mungkin. Atau mungkin itu kan banyak wajah, banyak nama itu. Iya. Coba lihat lisannya, Masya Allah, innalillah, astagfirullah. Lisannya menghina orang itu begitu gampang, begitu ringan, padahal mereka ini ustadz, ngaku ustadz yang terkenal, ustadz yang luar biasa. Tapi kenapa lisannya seperti itu? Ya, tidak takutkah? Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kamu orang yang bangkrut? Maka qalu al-muflisu minna la dirhama wa la mata'. Maka baginda Rasul mengatakan, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, kalau orang bangkrut dalam pandangan kami adalah yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Kemudian qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada. Nah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangga dengan sholatnya, dia bangga dengan puasanya, dia bangga dengan zakatnya, tetapi dia sudah mencaci maki orang, menzalimi orang, ya, memakan harta orang. Maka ketika nanti di hari kiamat dihisab, kebaikan-kebaikannya akan diambil dan diberikan kepada orang yang dicaci, dimaki, direndahkan dan dihina. Kemudian ketika
belum mencukupi kebaikannya dan sudah habis, maka kemudian keburukan-keburukan orang yang dicaci, dimaki, dihina itu akan dicampakkan kepada orang yang seperti ini dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hati-hati nih ya. Sugi Nur Raharja dan juga Ustadz yang dari Sumatera Barat ini, jaga lisanmu itu ya, jangan sampai seperti itu. Anda ngaku bangga sebagai ustadz, sebagai orang yang wah soleh, tetapi ternyata lisan Anda itu yang luar biasa ya. Hati-hati, Anda seolah-olah bangga dengan posisi dan kedudukan Anda sekarang, tetapi justru Anda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bangkrut. Yang munafiknya kan orang itu. Oke, banyak topeng maksudnya. Lalu apalagi ya, akun saya Ustadz sudah waktu itu 600.000 subscriber, ada uang 40 juta di situ, disikat juga, habis gitu ya. Nah itu nak, dan ini binasa sekarang, pasti akan binasa ini, dikenang sejarah dulu di Indonesia pernah ada rezim yang jahat yang laknatullah, yaitu rezim Mulyono. Masya Allah, ini katanya pasti akan binasa. Siapa Anda menilai orang seburuk itu ya Allah ya? Ini orang pantas kira-kira diikuti ustadz yang seperti ini ya? Kira-kira menurut Anda, menurut para netizen, pantas orang yang seperti ini kemudian yang mengaku ustadz, kemudian ucapannya seperti itu? Silakan nilai sendiri ya para netizen. Sekarang ada nggak yang kalau kita sebut Mustafa Kemal Atatürk, Turki, itu tahun 1924 itu ya, beliau membubarkan khilafah itu. Ada nggak sejarah Mustafa itu orang baik? Nggak ada. Nah, insya Allah 90% busuk, jahat. Nah, sekarang lahir Mulyono ini. Nah, bukan Mulyono kemarin. Nah, sekarang lahir lagi nih Mulyadi nih. Nah, apa? Innalillah, Bapak Kang Deddy Mulyadi ya, yang disebut oleh si Sugi ini sebagai Mulyadi, ini juga sama luar biasa ya, menghina banget ini Kang Deddy Mulyadi, direndahkan sekali, disamakan dengan Kemal Atatürk yang dia bilang itu 90% adalah jahat. Masya Allah, Kang Deddy dinilai oleh si Sugi ini adalah seperti Kemal Atatürk yang 90% sepak terjangnya adalah jahat ketika menjadi pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini udah masuk ke ranah penistaan agama, ini bahkan bisa masuk ke pencemaran nama baik ya. Ini ujaran kebencian nih yang diucapkan oleh si Sugi Nur Raharja ini. Nih wajib kita nih untuk waspada terhadap orang yang seperti ini, atau memang harus mengambil tindakan langkah hukum ya. Untuk orang-orang yang seperti ini, nggak ada kapoknya nih orang. Sudah masuk penjara, tetapi melakukan ujaran kebencian kembali, menghina Kang Deddy Mulyadi sebagai sama dengan Kemal Atatürk. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa tadi? Deddy Mulyadi. KDM ya. Nah, ini kalau saya mau pakai bahasa yang belak-belakan, lugas, blokosuto, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Ini Mulyono jilid 3. Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini, ya kan, penuh. Waduh, jelas tegas dengan pendengaran kita bahwa Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai seperti Bapak Jokowi ya, seperti Kemal Atatürk yang presidennya adalah buruk apa yang dilakukannya sebagai pemimpin, dan Kang Deddy Mulyadi dianggap seperti itu oleh si Sugi Nur ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Penuh kamuflase, penuh kemunafikan, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat, kalau mau bantu fakir miskin nggak usah dikontenkan. Kalau yang pejabat, Ustadz ini. Wah, ini lagi ya, dikatakan sebagai munafik, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat ya jangan dikontenkan. Ya kenapa tidak, justru kalau pejabat itu harus dipublish semua kegiatan-kegiatannya ke publik. Kenapa? Biar masyarakat menilai apa yang dikerjakannya. Ya, pejabat publik itu justru wajib untuk mempublikasikan, dan sekarang sudah tren ya, rapat di DPR RI pun sekarang sudah ditayangkan live langsung di televisi ya, biar tidak ada pencitraan di dalamnya. Pejabat-pejabat sekarang sudah melakukan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan, dan wajib hukumnya, bukan jangan melakukan
publikasi terhadap kegiatan, justru biar ada transparansi, ada kemudian di situ penilaian dari masyarakat secara langsung. Pencitraan itu berbeda dengan kinerja, ya. Masya Allah, si Sugi ini luar biasa. Belak-belakan Ustaz ya. Boleh. Saya sudah keliling Nusantara Ustaz, Sabang Merauke, keliling Nusantara. Saya sudah banyak bangun masjid. Dan program saya 1000 masjid. Mungkin kalau 150 sudah kita bangun. Ya, keliling. Wah, sombong dia. Mengatakan bahwa saya akan mendirikan 100 masjid dan sudah didirikan, dan kurang lebih 100 lebih sudah dibangun. Masya Allah, luar biasa ya. Membangun masjid untuk apa? Membangun masjidnya untuk memprovokasi, untuk kemudian menjelek-jelekan orang. Ya, katanya jangan sombong, jangan takabur, tapi apa yang diucapkan dengan apa yang dinyatakan oleh lisannya itu kontra, ya. Katanya nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, tapi faktanya luar biasa kesombongan dan takaburnya. Lisannya itu luar biasa, fasik sekali, ya. Ya, kalau saya nyebutnya fasik itu rusak. Kita nggak boleh kemudian menyebut orang itu munafik, ya. Apalagi menyebut terhadap sesama muslim itu kafir, nggak boleh. Takfiri itu jangan sampai keluar takfiri. Mengucapkan bahwa saudara kita yang seagama dengan kita adalah munafik, itu adalah dilarang oleh agama kita. Ini gampang sekali lisannya, memunafik-munafikan orang, ya, luar biasa. Nusantara termasuk di Padang ini, di mana lagi ya, di Mamuju, di Majene, di Manado, di Palu, di mana, di Bandung, di mana ada bencana kita ke sana. Ya, di Banten. Pahlawan ya, di mana-mana dia ada, ketika ada bencana selalu ada, membangun masjid di provinsi-provinsi di negeri ini, luar biasa. Salut ya. Mudah-mudahan saja ini bisa menjadi percontohan ya untuk kita semua, apa yang dilakukan oleh si Sugi Nur Raharja ini, ya. Hanya begitu saya bisa. Kalau hanya begitu saya bisa. Saya bisa, nggak harus Fakir Kang miskin, Deddy Mulyadi. saya bisa, nggak harus Kang Deddy Mulyadi. Dan saya nggak mungkin. Dan saya itu nggak mungkin karena saya nggak itu mencalonkan pencitraan diri karena saya nggak jadi camat. mencalonkan diri jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur. Intinya gini loh, rakyat. Intinya gini loh, rakyat. Kita ini sampai kapan jadi bangsa Kita yang ini mudah sampai dibohongi, kapan jadi bangsa yang mudah Sampai kapan dibohongi, itu aja mudah intinya. ditipu? Itu sampai Masa kapan itu belum aja intinya? kapok, dulu ada orang Masa masuk belum gorong-gorong, kapok, dulu ada orang masuk sudah gorong-gorong, ternyata sudah sekarang ada Indonesia sembah. punya utang Ternyata sekarang Indonesia punya ribuan utang ya, ribuan bayar triliun, bunganya saja sudah ya, nggak mampu. bayar Itu kan bunganya saja gara-gara sudah orang nggak masuk mampu. gorong-gorong. Itu kan gara-gara orang masuk. Nah, inilah kita bisa melihat bagaimana provokasi kembali yang diucapkan oleh si Sugi Nur Raharja ini. Katanya kita sudah kapok. Apakah kita tidak kapok dengan orang-orang yang melakukan, maaf dalam kategori, yang menipu kita sebagai pemimpin atau pejabat negara? Jadi Kang Deddy Mulyadi itu dianggap ya apa yang dilakukannya dan kemudian dipublish itu sebagai bentuk ya manipulasi, pencitraan, penipuan. Ya, sehingga seperti dalam tuduhan dia mungkin terhadap Bapak Jokowi gitu. Padahal hutang-hutang itu dipergunakan untuk kepentingan bangsa kita kok, ya. Faktanya sudah terbangun IKN walaupun belum rampung. Faktanya sekarang infrastruktur sudah banyak terbangun, ya. Bagaimana kereta cepat. Jadi tentang hutang itu hal yang wajar. Untuk membangun memang perlu anggaran dan dana. Tentang teknik, pemerintah yang lebih tahu dan menghitung. Kita sebagai masyarakat, ya kita dukung program-program pemerintah yang faktual, yang real, yang nyata, ya. Kalau misalnya anggaran-anggaran itu tidak jelas, barulah di situ kita mengkritiknya. Nah, ini kan jelas bagaimana audit yang dilakukan oleh pemerintah, oleh DPR terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu. Termasuk oleh Kang Deddy Mulyadi, bisa diaudit dong anggaran-anggarannya. Bahkan luar biasanya Kang Deddy Mulyadi menggunakan dana pribadinya untuk demi kepentingan masyarakatnya. Nah, untuk masyarakat Jawa Barat tetap dukung program Kang Deddy Mulyadi. Biarkan orang-orang yang membenci Kang Deddy Mulyadi, ya, yang benar-benar terlihat tampak jelas dari ucapan-ucapannya, biarkanlah, semua akan ada balasannya. Dalam bahasa Al-Quran itu, Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran itu sudah nyata, maka batil itu akan binasa
dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan binasa, ya. Mudah-mudahan saja masyarakat Jawa Barat ini sudah cerdas dan bisa melihat mana yang salah, mana yang benar, dan masyarakat Jawa Barat itu sudah cerdas, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dukung terus program Kang Deddy Mulyadi untuk menuju Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.